sini. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم, kita melanjutkan kajian kita dan masuk hadis yang ke-10, itu doa wa aklul halal. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyib. Tidak menerima kecuali yang tayyib. Tidak menerima kecuali yang tayyib. Di sini artinya halal, ya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin dan apa-apa yang Allah perintahkan dengannya para Rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para Rasul, makanlah dari yang halal-halal dan beramal solehlah. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang halal, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang panjang perjalanannya, Ash'ath, rambutnya kusut, akbar dan berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit. Seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberikan gizi dari yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ahli Islam, kata Ibnu Daqiq Al-Eid, hadis hadis ahadul ahadits allati 'alaiha qawaid Islam wa mabani ahkam. Ini merupakan hadis-hadis yang di atasnya dibangun kaidah-kaidah Islam, ya, dan dibangun pula semua hukum-hukum Islam. Dari mana itu? Itu dari sabda Rasulullah, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ini sebetulnya disebut dengan Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Yaitu kalimat-kalimat yang pendek namun mempunyai makna-makna yang sangat luas sekali. Inna Allah Ta'ala tayyibun. Sesungguhnya Allah itu tayyib. Ini menunjukkan bahwa di antara nama Allah itu tayyib. Apa makna tayyib? Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, tayyibun fi dzatihi, tayyibun fi sifatihi, tayyibun fi af'alihi. Artinya tayyib dalam zat Allah, tayyib di dalam sifatnya, tayyib di dalam perbuatan-perbuatannya. Ya. Dan tayyib itu juga mempunyai makna al-munazzah 'anil naqais, yaitu yang dibersihkan, disucikan dari kekurangan-kekurangan. Maka Allah Ta'ala disucikan dari berbagai macam kekurangan-kekurangannya.
semua sifat-sifat yang buruk wajib kita tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sifat-sifat yang sempurna yang wajib kita tetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya adalah merupakan manhaj Al-Qur'an ya. Di mana Al-Qur'an ya menetapkan, demikian pula meniadakan. Akan tetapi ya kalau kita perhatikan metode atau manhaj Al-Qur'an di dalam menetapkan dan meniadakan sifat, kita dapati bahwa ya, di dalam Al-Quran itu lebih banyak menetapkan daripada meniadakan. Dan peniadaan pun juga biasanya kalau mengandung penetapan. Ya, sebab kata para ulama sebatas meniadakan itu tidak menunjukkan kepada kesempurnaan. Tapi ketika ya, peniadaan itu mengandung kepada penetapan, maka itulah yang menunjukkan kepada apa? Kesempurnaan. Oleh karena itu ya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ayat-ayat yang meniadakan sifat yang kurang dari Allah sedikit. Ada beberapa saja. Contohnya surat ayat kursi ya, la ta'khudhu sinatu wa la naum, yang tidak ditimpa oleh sinah wala naum, ia tidak ngantuk, tidak pula tidur. Perhatikan ya kata-kata bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tertimpa oleh ngantuk dan tidak tertimpa oleh tidur. Berarti konsekuensinya apa? Penetapan akan kesempurnaan apa? Ya, hidupnya Allah. Penetapan akan kesempurnaan yang Allah sebutkan di awalnya, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ya, sebab yang tidur, yang ngantuk itu menunjukkan akan kepada kelemahan. Manusia butuh tidur, kenapa? Karena manusia lemah. Ya memang bagi manusia tidur itu sifat sempurna. Kenapa? Karena memang manusia itu lemah. Tapi bagi Allah tidur itu bukan sifat yang sempurna, bahkan itu sifat yang kurang. Maka ketika Allah menyatakan la ta'khudhu sinatun wa la naum, maka sebetulnya mengandung penetapan bahwa kehidupan Allah itu sempurna, tidak ada kekurangannya. Demikian pula dan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Peniadaan. Tapi peniadaan ini mempunyai makna sempurna, Pak. Sebab ketika Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, menunjukkan akan keesaannya, menunjukkan kepada ya penetapan kepada apa yang ada di awal, yaitu qul huwallahu ahad. Ketika Allah itu ahad, maka konsekuensinya lebih sempurna lagi ketika dikatakan lam yalid wa lam yulad, untuk meniadakan ya klaim orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Lihat ya, manhajul Quran berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu lebih banyak meniadakan daripada menetapkan. Apa kata orang Mu'tazilah? Allah itu tidak ya tidak begitu, tidak panas, tidak dingin, tidak tinggi, tidak pendek, tidak keras, tidak lembek, tidak seperti ini, Pak. Kata para ulama sebatas peniadaan tidak menunjukkan kepada pujian. Contoh kalau ada orang yang ngomong ke antum, kamu itu tidak jelek, ya, tidak malas, tidak bodoh. Kata-kata tidak jelek, tidak malas, tidak bodoh, apakah berarti kebalikannya? Belum tentu. Kamu itu tidak jelek, tapi juga belum tentu tampan, gitu kan? Kamu itu tidak bodoh, tapi belum tentu pintar. Kamu itu tidak malas, tapi juga belum tentu rajin. Makanya ya itulah manhaj Al-Quran. Kalau bapak-bapak dibaca dari awal ayat sampai akhir ayat dari Al-Quran, Al-Quran lebih banyak menetapkan daripada meniadakan. Baca oleh bapak penetapan Allah berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Penetapan tentang sifat Allah. Baca oleh bapak dalam surat Al-Isra, sering kali Allah menetapkan sifat-sifat yang sempurna.
baca oleh bapak di dalam surat Al-Hadid. Ya, baca oleh bapak dalam berbagai macam surat. Allah lebih banyak menetapkan sifat-sifat karena itu merupakan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu konsekuensi dari kata thayyib. Allah Ta'ala itu apa? Thayyib. Ya, thayyib yang artinya disucikan dari berbagai macam apa? Kekurangan-kekurangan. Tidak ada perbuatan Allah yang kurang. Walaupun menurut manusia itu kurang, tapi itu akibat kurangnya ilmu manusia. Ya, ketika kita melihat ada orang yang pincang, ketika melihat ada bayi yang lahir dalam keadaan cacat, menurut pandangan manusia, kok ciptaan Allah kurang seperti ini, cacat seperti ini. Ya, tapi hanya Allah yang Maha tahu. Kita hanya melihat sesuai dengan yang tampak kepada kita. Ya, kenapa? Karena kekurangan ilmu kita itulah akhirnya kita menganggap itu sesuatu yang kurang, padahal Allah lebih luas ilmunya dan Allah Maha tahu apa hikmah di balik semua itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah Ta'ala tayyibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyibun. La yaqbalu illa tayyiban. Tidak menerima kecuali yang tayyib. Ya. Tidak menerima kecuali dari yang tayyib. Apa itu yang dimaksud dengan tayyib? Itu halal. Maka Allah tidak menerima dari infak kecuali yang halal. Kalau kita misalnya punya bunga di bank, Pak, kita nabung, tapi yang namanya tabungan pasti berbunga. Kemudian bunganya kita infakkan. Apakah infak dari bunga-bunga tabungan kita itu dapat pahala? Tidak. Allah menerimanya? Tidak. Iya. Kenapa? Karena Allah mengatakan la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Iya. Assalamualaikum. Maka konsekuensi dari hadis ini menunjukkan bahwa semua takarub kita berupa kurban dan yang lainnya, ibadah apapun, kalau berdasarkan harta yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang haji pakai duit yang haram, kalau ada orang yang bangun masjid pakai duit yang haram, maka semua infak-infak itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu semua Bapak sekalian tidak thayyib. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang thayyib. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul" "Idza anfaqa ar-rajul biqadri tamratin aw bi shiqqi tamratin" "min kasbin thayyibin wa la yaqbalu illa thayyiban." Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, yang thayyib, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Apa yang terjadi? Taqabbalallahu biyaminihi, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, kemudian Allah mengembang biakannya hatta takuna mithal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Itu kalau infak kita halal, Pak. Maka subhanallah, kata Rasulullah, yang akan diterima dengan tangan kanannya, lalu Allah akan kembangkan sampai menjadi sebesar gunung. Luar biasa. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang thayyib. Makanan tidak diterima oleh Allah kecuali yang thayyib. Pakaian, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang thayyib. Dan ingat, thayyib di sini tidak hanya sebatas halal, tapi juga bermanfaat. Maka keluar darinya apa? Makanan-makanan yang tidak ada manfaatnya untuk tubuh kita. Bahkan kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mudarat untuk tubuh kita, itu tidak thayyib. Walaupun mungkin halal, tapi mudarat gimana? Mengandung borat, atau misalnya berbagai macam zat kimia yang buat
mudarat buat badan kita, gitu kan. Ya, subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan dengannya para rasul. Artinya perintah untuk kaum mukminin sama dengan perintah kepada para rasul. Itu pada asalnya, Pak. Semua perintah yang Allah perintahkan berlaku, ya bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tapi berlaku kepada para nabi itu juga. Kecuali ya bila ada dalil-dalil yang mengkhususkan. Iya, contoh misalnya menikah lebih dari 4, itu khusus untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Ada pun untuk kaum mukminin tidak boleh, hanya dibatasi sampai 4 saja. Iya. Ya, maka dari itu, ya kalau kita lihat bahwa para rasul tetap menjalankan syariat, sebagaimana kaum mukminin pun diperintahkan untuk menjalankan syariat. Dan ini sangat bertabrakan dengan keyakinan orang-orang tasawuf, Pak. Di mana orang-orang tasawuf ya membagi agama menjadi 2, ya, tingkatan syariat dan tingkatan hakikat. Apa itu tingkatan syariat? Ya, menurut mereka orang yang masih di tingkatan syariat itu katanya masih wajib melaksanakan syariat. Nanti kalau mereka sudah sampai kepada derajat hakikat, ya maka mereka sudah boleh lepas dari syariat. Ya, subhanallah. Ini jelas keyakinan yang batil. Sebab para rasul saja, para nabi saja tetap melaksanakan perintah-perintah Allah. Mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa. Demikian pula kaum mukminin, tidak ada bedanya dalam hal ini. Bahkan ibadah para rasul lebih kuat, ya, lebih khusyuk daripada ibadah yang lainnya. Khawal Islam azani Allah ya. Kata Rasulullah, inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan dengannya para rasul. Kemudian Rasulullah membawakan ayat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Hai para rasul, makanlah dari yang halal dan beramal salehlah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang halal-halal dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Artinya dalam hal ini tidak ada bedanya. Para rasul diperintahkan makan yang halal, kaum mukmin pun diperintahkan untuk makan yang halal. Ini menunjukkan tentang urgensi tentang masalah pentingnya makanan yang halal. Makanya subhanallah, ya salafun saleh terdahulu orang-orang yang sangat berhati-hati Pak dari sesuatu yang ya tidak halal. Bahkan sesuatu yang syubhat saja mereka tidak mau. Abu Bakar pernah di suatu hari ya, dia dibawakan makanan oleh ya maula bekas budak. Ya. Kemudian Abu Bakar pun makan itu. Setelah makan selesai, budak itu berkata, ya Abu Bakar, tahukah kamu makanan yang kau makan itu? Kata Abu Bakar, apa itu? Itu dari hasil dulu saya pernah jadi pura-pura jadi dukun. Kuntu atakah hadir jahiliyah. Dulu waktu masa jahiliyah, aku pernah pura-pura jadi dukun. Nah, hasilnya itu yang kau makan. Ya, maka Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke kerongkongannya, dimuntahkan semuanya, tak tersisa. Ya, saking mereka itu subhanallah, ya sangat hati. Padahal sebetulnya karena ketidaktahuan Abu Bakar, gak masalah seperti itu. Ya, namanya juga gak tahu. Abu Bakar dia tidak tahu, kemudian sudah dimakan, selesai. Tapi karena saking kehati-hatian Abu Bakar radhiyallahu anhu, jangan sampai ya sesuatu yang tidak halal masuk ke dalam perutnya. Maka beliau pun muntahkan semuanya. Itu akan ya menunjukkan akan kehati-hatian mereka yang luar biasa. Ya dalam perkara-perkara yang masuk ke dalam tubuh kita ini, akal Islam azanillahu wa iyyakum. Kenapa? Karena ya makanan yang tidak halal itu berakibat fatal.
Ya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan di antara akibat fatal daripada makanan yang haram. Summa dzakara ar-rajul yutilu as-safar. Ash'atha akbar. Yamuddu yadayhi ila as-sama. Ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan orang yang panjang perjalanannya. Lihat, ya. Rambutnya kusut, berdebu lagi. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit. Seraya berkata, Ya Rabb, ya Rabb. Di sini Rasulullah menyebutkan beberapa perkara yang sangat kuat diijabahnya doa. Yang pertama, perjalanannya, safarnya panjang. Maka safar itu madhinnatu ijabati doa, kata para ulama. Ya. Safar yang panjang itu, ya biasanya doa kita itu diijabah. Ya. Ash'atha akbar, rambutnya kusut berdebu karena saking jauhnya perjalanan. Dan ini keadaan yang kedua, kata para ulama, ya seperti ini sangat dijabah doanya. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke langit. Dan disebutkan dalam hadis bahwa seorang hamba apabila berdoa mengangkat tangannya ke langit, Allah malu untuk mengembalikannya dalam keadaan nol. Artinya dia mengangkat tangan itu termasuk perkara yang sangat kuat dijabahnya doa. Lalu dia berkata, Ya Rabb, ya Rabb, dalam menyebutkan nama Allah. Ya, di antara nama-nama yang paling agung itu Rabb. Ya bayangkan Pak, ya di sini terkumpul sebab-sebab dijabahnya doa. Yang pertama panjang safarnya, keadaannya rambutnya kusut berdebu. Yang kedua ya menengadahkan tangan ke langit. Demikian pula yang menyebut nama Allah yang paling di antara nama-nama yang paling agung itu Rabb. Tapi subhanallah ternyata ada penghalangnya. Ada penghalang dijabahnya doa. Kata Rasulullah bahwa makanan haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberikan gizi dari yang haram. Bagaimana akan dijabah doanya? Iya, ini menunjukkan Pak ya bahwa di antara akibat sial daripada makanan yang haram doa kita tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga menunjukkan Bapak sekalian bahwa sebetulnya setiap doa itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak ada penghalang dijabahnya doa. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis lainnya, yustajabu li ahadikum ya bi ihda thalath. Ya seseorang itu akan dijabah doanya dengan salah satu daripada tiga. Yang pertama, diberikan apa yang dia minta. Ya. Yang kedua, dihindarkan dari mara bahaya. Dan yang ketiga, disimpan di dalam surga. Ini Bapak sekalian salah satu daripada ijabah doa seorang mukmin. Terkadang kita minta kepada Allah, ternyata Allah berikan seperti apa yang kita minta. Terkadang kita berdoa kepada Allah, ternyata kita tidak melihat, ya, Allah memberikan apa yang kita minta, tapi rupanya Allah menyelamatkan kita dari mara bahaya, dari sebuah musibah, dari sebuah bahaya. Atau terkadang kita berdoa kepada Allah, ya, lama doa kita tidak dijabah oleh Allah. Kenapa? Ternyata Allah Maha tahu bahwa doanya tersebut tidak baik buat dia. Iya. Maka Allah pun simpan di mana? Di dalam surga. Ini Bapak sekalian. Nah kalau ya doanya itu tidak ada penghalang dijabahnya doa, Pak, maka insya Allah doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah. Ya, tapi kalau di sana ada hal-hal yang menghalangi doa kita untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti makanan yang haram,
Jadi antara penghalang doa juga diijabah doa apa? Yaitu tergesa-gesa. Kata Rasulullah, "Ma yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil." Ya, seseorang itu akan dijabah doanya selama dia apa? Tidak tergesa-gesa. Demikian pula ya, dia apa namanya? Di antara penghalang-penghalang doa, ya kita berdoa dalam keadaan hati kita lalai. Ya, kita doa lisan berucap, tapi pikiran kita entah kemana pergi. Maka itu termasuk ya perkara yang tidak dikabulkan doa-doa kita. Kenapa? Karena akibat daripada penghalang-penghalang yang ada di situ. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Yustafadu min hadzal hadis fawaid minha." Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah, di antaranya yang pertama, awalan wasfullah ta'ala bil-thayyib dzatan wa sifatin wa af'ala. Bahwa Allah mensifati dirinya dengan thayyib secara zat, secara sifat dan perbuatan. Nah, di antara sifat Allah ya thayyib. Maka sebagian ulama mengatakan thayyib itu termasuk nama Allah. Karena apa? Ya, tidak setiap sifat boleh dijadikan nama. Tapi setiap nama pasti mengandung sifat. Banyak nama sifat-sifat Allah, ya kalau kita mutlakkan sebagai nama, itu malah kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebuah contoh misalnya Allah Taala mensifati dirinya apa? Ghadiballahu alaihim wa la'anahu, dan Allah murka kepadanya. Tapi Allah tidak menamai dirinya sebagai Al-Ghabban, yang maha, yang pemarah. Tidak. Kenapa? Karena itu sifat kalau dimutlakan untuk Allah menjadi kurang. Ya, tapi kalau dikatakan Allah marah, murka kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya berbuat maksiat, itu menjadi sebuah kesempurnaan. Iya. Faedah yang kedua kata Syekh Utsaimin, tanzihullah ta'ala an kulli naqsin. Itu hendak wajib mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan-kekurangan. Ya, di dalam surat As-Saff Allah mensucikan dirinya dari apa yang disifati oleh orang-orang kaum musyrikin. Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhana rabbika, maha suci Rabbmu, Rabbil Izzah, Rabb yang maha perkasa, amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Di sini Allah mensucikan dirinya dari apa yang disifati oleh orang musyrikin. Lalu Allah memuji para rasul. Kenapa? Karena mereka telah mensucikan Allah dari berbagai macam sifat-sifat yang kurang. Allah mengatakan wassalamun 'alal mursalin, dan keselamatan kepada para rasul. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian yang ketiga, kita ambil faedah kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anna minal a'mal ma yaqbaluhu wa minha ma la yaqbaluhu. Bahwa amalan saleh itu ada yang diterima oleh Allah, ada juga yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya tentang kisah si Habil dan si Qabil. Ini dua anak Adam. Di mana si Habil disuruh berinfak, dia pun berinfak dengan yang bagus. Si Qabil disuruh berinfak, tapi dia berinfak dengan yang buruk. Maka Allah menerima infaknya si Habil dan tidak menerima infaknya siapa? Si Qabil. Iya. Maka tentunya kita harus memahami tentunya tentang apa dan kenapa amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu tentang syarat diterimanya amal. Apa itu? Ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul. Tapi terkadang sudah ikhlas, sudah sesuai dengan contoh Rasul. Terkadang ada hal perkara lain yang menyebabkan Allah tidak memberikan kepada kita pahala yang sempurna. Kata Rasulullah, inna rajul la yansarifu min salatihi. Seorang yang setelah selesai salat, walam yuktab lahu, ternyata tidak dituliskan untuk dia dari pahala salatnya kecuali 10-nya
atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6, atau 1/5, atau 1/4, atau 1/3, atau 1/2 kata Rasulullah. Ya, subhanallah. Maka tentu ya, kita berusaha ya untuk mendatangi sebab-sebab diterimanya amal kita. Sampai Abdullah bin Umar berkata, demi Allah, ya kalaulah aku tahu sholatku ini diterima oleh Allah, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari orang yang bertakwa saja. Iya, amalan-amalan yang kita diterima oleh Allah itu hanyalah dari orang-orang yang hatinya penuh ketakwaan, Pak. Karena mengharapkan keridhaannya. Karena apa? Ya, takut dari adabnya. Beda dengan orang-orang yang ya tidak bertakwa kepada Allah, beramal hanya sebatas kehidupan dunia. Ya, dia kemudian juga dia beramal karena dia ingin puji manusia, ataupun dia beramal ya bukan tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada waktu itu ia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anna Allah Ta'ala amara ibadahu rusul wal mursal ilaihim an ya'kulu min at-thayyibat wa an yashkuru Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya, baik Rasul maupun umatnya, semuanya untuk makan hal-hal yang halal. Ya, tidak ada bedanya dalam hal ini. Sudah kita sebutkan tadi. Faedah yang kelima kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anna syukra huwa al-amal as-salih. Bahwasanya yang dimaksud dengan bersyukur di sini adalah itu beramal saleh. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang halal dan beramal salehlah. Allah berfirman, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Dimakanlah dari yang thayyib, yang halal dari apa yang kami rezekikan kepada kalian dan bersyukurlah. Ini menunjukkan kata Syekh Utsaimin bahwa maksud bersyukur dalam ayat yang kedua tadi adalah yang dijelaskan dalam ayat yang pertama, itu beramal saleh. Makanya Pak, orang yang bersyukur itu adalah yang beramal saleh. Ya. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anna min syarti ijabati du'a ijtinabu aklil haram. Bahwa syarat diijabahnya doa kita itu adalah menjauhi makanan yang haram. Ini syarat diijabahnya doa kita itu menjauhi makanan yang haram. Ya, untuk menjauhi yang haram di zaman sekarang sangat sulit, Pak. Ya, apalagi ketika kita tahu misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan yang di suatu tempat yang ternyata gajinya haram, yang kerja di bank konvensional, atau yang bekerja di sebuah pabrik minuman keras, atau kerja di perusahaan alat musik dan yang lainnya, ya, sehingga akhirnya dia masuk dalam kategori ta'awun al-itsmi wal-udwan, yang otomatis penghasilan dia pun juga haram. Yaitu untuk keluar dari situ butuh mujahadahnya luar biasa ya, untuk meninggalkan sesuatu yang haram tersebut. Ya, subhanallah. Faedah yang ketujuh, min asbabi ijabati du'a kaunul insani fi safar. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di antara sebab-sebab dijabahnya doa seseorang yaitu ketika kita berada di dalam perjalanan safar. Ya, Bapak kalau pergi ke Bandung, ya di perjalanan banyak-banyak berdoa, Pak. Kenapa? Karena perjalanan safar itu adalah merupakan apa? Ya, tempat-tempat yang diijabahnya doa kita. Yang kedelapan kata Syekh Utsaimin, min asbabi ijabati du'a raf'ul yadaini ila Allah. Jadi antara sebab-sebab dijabahnya doa yaitu mengangkat tangan. Sebagaimana hadis inna Allah yastahi
min ahadikum idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma safra. Allah Ta'ala malu kepada salah seorang dari kalian yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, ternyata Allah kembalikan berandau, tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akal Islam azani Allah ya. Namun kalau kita perhatikan nanti ya, doa-doa Rasulullah SAW itu ada dua macam. Ada doa yang bersifat muqayyad, terikat dengan waktu dan tempat. Dan ada doa yang mutlak, ya, itu doa yang tidak terikat ya, dengan waktu tertentu atau tempat tertentu. Dan mutlak di sini juga mempunyai makna, artinya doanya tidak ditentukan oleh Rasulullah. Doa apa saja silakan. Adapun yang pertama, itu doa yang bersifat muqayyad. Maka kita belum, ya, jarang sekali kita dapati Rasulullah mengangkat tangan pada waktu itu. Contoh misalnya doa yang muqayyad apa? Doa masuk WC. Tidak pernah kita mendengar ya Rasulullah kalau masuk WC mengangkat tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Atau doa mau jima, ya. Atau doa setelah wudu, atau doa setelah adzan. Semua itu tidak pernah kita mendengar Rasulullah SAW mengangkat tangan. Tapi ya kalau doa yang sifatnya mutlak, tidak terikat, maka kita lihat Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Seperti dalam safar tidak terikat, Pak. Iya, dalam safar itu doanya apa saja silahkan. Rasulullah tidak menentukan lafadznya apa. Silahkan sebanyak-banyaknya Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Demikian pula di waktu malam dan di tempat yang lain. Allah. Kesembilan, min asbab ijabati du'a at-tawassul ila Allah bir-rububiyyah. Di antara sebab dijabahnya doa yaitu kita menyebut nama Allah Rabb. Ya Rabb. Makanya Pak ya, dalam Al-Qur'an kebanyakan doa itu dengan Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbi zidni ilma. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Rob. Kenapa demikian? Itu menunjukkan ya nama Rob itu sebetulnya termasuk salah satu nama yang paling agung. Ada 3 nama yang agung. Yang pertama Allah yang paling agung. Yang kedua Rob. Yang ketiga Rahman. Allah berfirman, makanya Allah menyebutkan 3 nama ini pertama dalam surat Al-Fatihah. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Allah menyebutkan Allah dulu, Alhamdulillah. Kemudian setelahnya Rabbil Alamin. Setelahnya Ar-Rahman. Kata para ulama ini adalah 3 nama yang paling agung ya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Faedah yang ke-10. Anna Rasul mukallafuna bil ibadat kama anna al-mu'minina mukallafuna bidzalik. Bahwa para rasul tetap dibebani dengan ibadah sebagaimana kaum mukminin dibebani dengan ibadah. Sudah kita sebutkan tadi bahwa ini tidak ada perbedaannya kecuali bila ada dalil yang mengkhususkannya. Iya. Kemudian yang ke-11 di antara faedahnya yaitu annahu yanbaghi 'alal insan an yaf'al al-asbab allati yahsulu biha matlubu wa yatajannab al-asbab allati yamtani'u biha matlubu. Bahwa seseorang ya hendaklah melakukan sebab-sebab yang menyebabkan dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Iya. Kalau kita ingin dijabah, maka kita harus mengambil sebab-sebabnya. Sebab dijabahnya doa apa saja, dijauhkan penghalang-penghalangnya. Iya. Allahu a'lam. Baik, sekarang kita masuk hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib
ست رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW dan wewangiannya. Ia berkata, aku hafal dari Rasulullah SAW sabdanya, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini Pak termasuk hadis agung, Pak. Ya, sabda Rasulullah, tinggalkan yang meragukan. Berarti semua yang sifatnya meragukan itu harus ditinggalkan. Dan sesuatu itu disebut ragu, Pak, kalau sisi benar dan salahnya itu sama-sama kuat. Antara iya dan tidaknya sama-sama kuat. Ya, Bapak ragu mau pergi enggak. Ya, antara iya dan tidak. Iya dan tidaknya masih sama kuat. Berarti ragu itu namanya. Demikian pula Bapak ya ragu, saya sholat 2 apa 3. Berarti antara 2 dan 3-nya sama-sama kuat, kita tidak tahu mana yang paling kuat. Itu namanya ragu. Ya. Maka sebetulnya kalau kita perhatikan, Pak, perkara-perkara yang sifatnya meragukan itu banyak, Bapak. Perkara-perkara yang sifatnya meragukan itu banyak. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, hadis lemah. Hadis yang lemah itu meragukan, Pak. Kenapa? Ya, kalau misalnya ada sebuah rantai sanad yang hilang, haddatsana fulan, qala Rasulullah SAW. Kok kayaknya setelah diperiksa si fulan nggak ketemu sama si fulan ya. Berarti ada rantai sanad yang hilang. Nah, ketika ada rantai sanad yang hilang, kita tidak bisa memastikan yang hilang ini apakah perawi yang thiqah, yang terpercaya, ataukah dia perawi yang apa? Yang lemah, tidak bisa dipercaya. Kemungkinannya masih sama kuat, ya tidak? Ya, kemungkinannya masih sama kuat. Makanya Bapak sekalian, ya, hadis lemah itu sebetulnya hakikatnya meragukan. Beda dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu itu sudah kita langsung jawab, ya pasti sudah itu. Tapi kalau hadis lemah, ya, itu meragukan apakah dia itu benar sabda Rasulullah atau tidak. Apa yang membuat kita ragu? Karena adanya cacat di dalam sanad tersebut. Terkadang cacat itu berupa ya hilangnya rantai sanad, terputus, atau adanya perawi yang buruk hafalannya. Iya. Nah, ini Bapak sekalian. Makanya orang yang mengamalkan hadis lemah sebetulnya dia sedang mengamalkan sesuatu yang sifatnya meragukan. Makanya pendapat yang sahih dari pendapat para ulama bahwa hadis yang lemah itu tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah ya ibadah ataupun masalah fadilah amal. Kenapa? Karena hadis lemah itu hanya menghasilkan apa? Ya, keraguan, Pak. Ya, sedangkan Rasulullah sabda ma yaribu, tinggalkan yang meragukan. Rasulullah mengatakan tinggalkan yang meragukan. Bukan semua yang meragukan disuruh tinggalkan Rasulullah SAW. Ya. Ikhwan Islam azza Allah. Contoh lagi yang meragukan apa? Taklid. Ketika kita mengikuti pendapat seseorang tanpa dalil, kita di situ ada keraguan besar. Pendapat ini berdasarkan dalil atau tidak? Bisa jadi tidak ada, bisa jadi ada. Ini perkataan orang awam, bisa jadi kiai saya punya dalil yang kamu tidak tahu.
Iya. Kita pun bisa balikan, bisa jadi kamu tidak tahu dalil yang saya bawakan kepada kamu kan itu. Karena dua perkara ini sama-sama masih kuat. Makanya kata As-Suyuti, at-taqlid laisa bi'ilm. Taklid itu bukan ilmu. Wa ajma'u ala anna al-muqallid laisa bi'alim. Dan mereka bersepakat bahwa orang yang taklid mengikut orang lain tanpa dalil, tanpa bukti, maka bukanlah dia disebut orang yang berilmu. Dia tidak termasuk orang-orang yang berilmu. Contoh lagi apa? Keraguan-keraguan di dalam ibadah-ibadah. Iya. Kalau kita misalnya sholat ragu 2, 3. Aduh, 2 apa 3 ya? Buang yang ragu. Yang ragu yang mana, Pak? Yang 3 dong. Yang tidak ragu yang mana? Yang 2. Berarti ambil yang 2, buang yang 3. Tinggal tambah 1 rakaat. Setelah itu sujud sahwi sebelum salam. Ya. Kata Rasulullah jangan jadi. Antum juga misalnya ragu tadi jam 10, jam 11 saya udah wudu. Tapi kayaknya tadi kentut deh. Kentut enggak ya? Enggak. Kentut ah? Enggak. Iya. Maka yang diragukan yang mana? Kentutnya, bukan wudunya. Kalau wudunya udah yakin kita tadi jam 11 sudah wudu. Terjadi keraguan. Kata Rasulullah, da'ma yaribu, tinggalkan yang meragukan. Ya, karena itu sesuatu yang sifatnya meragukan, tinggalkan saja sudah. Ya, berarti kita tetap yakin, ambil yang yakin. Ya, bahwa kita masih di atas kesucian. Ya. Bapak ragu, kemarin tuh saya mentalak istrimu apa enggak ya? Kamu ya? Bingung. Yang diambil yang mana, Pak? Yang diragukan apanya? Talaknya. Yang tidak diragukan apanya? Tidak ada talak. Berarti jangan dijatuhkan, selesai. Nggak ada. Ya. Kenapa? Yang diragukan itu yang harus dibuang. Kata Rasulullah SAW. Dah, mayaribu, tinggalkan yang ragu. Bapak ragu ini ibadah bid'ah apa enggak sih? Kata orang ini bid'ah, kata orang lain mengatakan enggak bid'ah. Bid'ah enggak. Berarti yang diragukan apa ya? Bid'ah atau tidaknya. Sedangkan ibadah itu pada asalnya apa? Enggak boleh kita lakukan. Karena itu hak Allah, harus menunggu perintah. Maka pada waktu itu jangan lakukan dulu. Karena kewajiban kita adalah tinggalkan yang meragukan. Ambil yang tidak meragukan, bahwa pada asalnya ibadah itu tidak diperintahkan. Pada asalnya manusia itu tidak diberikan beban. Iya. Dan banyak lagi Bapak sekalian permasalahan yang ada. Iya. Kalau kita perhatikan di sini ya, banyak sekali perkara-perkara yang sifatnya meragukan itu terkadang kita pakai hanya karena sebatas dugaan-dugaan saja. Seseorang yang suudzon sama orang lain menduga-duga dengan tanpa bukti dan nyata. Jangan-jangan tanpa ada bukti. Iya, seorang istri, ini suami saya pulang sekolah malam, jangan-jangan kawin lagi, jangan-jangan. Akhirnya menduga-duga, suudzon muncul. Sebetulnya itu sesuatu yang meragukan. Dan sesuatu yang meragukan itu harus apa? Dibuang. Terus da'man yaribu, awas tinggal. Iya, tinggalkan. Itu semua dugaan-dugaan. Allah berfirman, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dugaan itu tidak bisa menetapkan kebenaran sama sekali. Ya, dan Rasulullah SAW, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian dugaan-dugaan seperti itu yang sifatnya meragukan. Ya, karena dugaan-dugaan seperti itu termasuk sedusta-dustanya perkataan kata Rasulullah SAW. Makanya Pak, ya dalam Islam itu sebatas dugaan tidak bisa dipakai, Pak. Ya kayaknya begini, kayaknya begitu. Ya mungkin begini, mungkin begitu. Tidak bisa. Walaupun terkadang ya dugaan-dugaan itu apabila sama kuatnya terkadang ada memang ya kemungkinan yang sama kuatnya terkadang itu bisa mempengaruhi, bisa jadi.
Ya, kalau ternyata itu berhubungan dengan makna-makna suatu lafaz yang memang makna-makna itu ada semuanya dalam satu lafaz itu, dan kita tidak tahu mana yang paling kuat dari makna tersebut, ya maka bisa jadi kita tinggalkan makna itu. Kenapa? Karena itu termasuk meragukan. Ya, contoh misalnya hadis la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Apa sih makna suci? Yang namanya suci itu kan banyak loh. Suci dari najis, suci dari hadas, suci juga punya mana seorang beriman, orang Islam itu suci. Sebagaimana Rasulullah sabda, innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Jadi hadis ini gimana? Tidak boleh ya memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Bingung kita. Ini sucinya yang mana? Kalau dikatakan pokoknya mencakup semua makna kesucian, berarti kalau di baju kita, di badan kita ada najis, nggak boleh pegang Quran dong. Walaupun kita sudah berwudu. Ya padahal pendapat ini tidak ada satupun ulama yang berpegang demikian. Ya. Suci dari hadas kecil atau hadas besar. Kalau dikatakan hadas kecil, berarti kalau kita kentut nggak boleh pegang Al-Quran. Padahal jumhur mengatakan kalau sebatas kentut boleh. Yang tidak boleh itu apa? Wanita haid, laki-laki yang junub. Tapi kita katakan, tapi kan hadis ini umum, mutlak, mempunyai makna yang banyak. Suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, mempunyai makna juga seorang mukmin yang suci. Nah ini makna-makna ini terlalu banyak dan tidak tahu mana yang paling kuat, Pak. Sehingga ini hadis apa? Meragukan dari sisi apa? Bukan dari kesohihannya, Pak. Kalau sahih nah. Tapi meragukannya dari sisi maknanya. Maka dari itu kata para ulama, al-dalil idza tataraqa ila al-ihtimal saqata anhu istidlal. Suatu dalil kalau banyak maknanya dan tidak diketahui mana yang paling kuat dari makna-makna tersebut dan tidak mungkin dibawa semuanya, maka gugur, tidak bisa kita jadikan dalil. Kenapa? Karena keraguan di sini masih kuat. Sedangkan Rasulullah sabda apa? Da majariduka, tinggalkan yang meragukan. Ini di sini Pak, ya, hadis itu maknanya sangat agung sekali ya Pak. Ya, meninggalkan yang meragukan itu sebetulnya banyak perkara di dalam perkara-perkara kehidupan kita. Ya. Dalam makanan, Bapak ragu, ini halal apa haram ya? Kata orang ini makanan mengandung gelatin babi. Kata orang enggak, aduh saya masih ragu. Berarti apa yang kita lakukan? Tinggalkan, jangan makan dulu. Iya. Walaupun kita jangan mengharamkan juga dulu. Dari sini akal Islam azan ya Allah ya dah mayari buka. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu. Dalam ilmu, ketika antum membaca suatu buku ataupun mendengarkan sebuah ceramah dan yang lainnya, antum masih ragu. Ini hadisnya sahih apa enggak ya? Ya, kayaknya hadis ini sahih apa dhaif deh. Seingat saya, jangan diamalkan dulu. Kenapa? Karena ini hadis masih diragukan. Kata Ibnu Hibban, "Faman syakka fi riwayati", siapa yang merasa ragu dalam meriwayatkan suatu hadis, apakah ia lemah atau sahih, tapi ia tetap aja sampaikan, dia termasuk orang yang berdusta dengan Rasulullah. Iya. Makanya kalau kita masih ragu hadis ini sahih atau dhaif, apalagi nggak tahu sama sekali, jangan disampaikan, Pak. Kita ini terkadang ya, ada hadis disampaikan dari SMS atau Facebook, kayaknya bagus isinya. Tapi kita nggak tahu itu sahih apa enggak. Kita nggak tahu ini sahih apa enggak, tetap saja disampaikan. Ternyata apa yang terjadi? Dusta. Maka kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Banyak sekali Pak ya, tentang hadis-hadis keutamaan akhir tahun, ya, puasa di awal tahun, ya, keutamaan baca ini dan itu,
dan yang lainnya beredar di masyarakat, dinisbatkan kepada Rasulullah, kita pun tidak ada kehati-hatian, ya. Maka kalau kita paham di sini, dak ma yaribuka, tinggalkan yang meragukan, maka segera kita tinggalkan semua yang meragukan. Ila ma la yaribu, kepada yang tidak meragukan. Ya. Subhanallah, ya, ini hadis yang sangat agung. Ya. Kata-kata kepada yang tidak meragukan, perhatikan Bapak. Kata para ulama, kata-kata tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan, itu artinya kembalikan kepada asalnya yang yakin. Dalam masalah harta, pada asalnya harta manusia itu halal apa haram? Haram dong. Kita tidak boleh mengambil harta orang kecuali dengan hujah. Kalau Bapak makan di warung, saking asiknya makan combrok, lupa saya tadi makan 5 apa 3 ya. Maka bayar 5. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan harta manusia. Kita kembalikan kepada asalnya. Dalam masalah daging pada asalnya hal haram. Kata Rasulullah, apabila kamu berburu, kemudian ya hewan buruan kamu setelah kita panah, menancap, lari, jatuh ke air, jebur, kata Rasulullah, jangan dimakan, karena kamu tidak tahu yang membunuh dia hewan buruan itu air atau panah kamu. Berarti di sini ada keraguan. Maka Rasulullah mengatakan jangan dimakan. Kenapa? Karena keraguan masih kuat. Sedangkan pada asalnya dia ini haram, tidak boleh dimakan. Ya, demikian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Pak, ya, untuk segala sesuatu itu berdasarkan kepada apa? Bukan sesuatu yang ragu, tapi berdasarkan bukti nyata, ya, kekuatan hujjah. Itulah agama kita di Islam. Kayak keyakinan yang ada di masyarakat semuanya meragukan, Pak. Ya, coba saja untuk tanyakan ke masyarakat yang punya keyakinan yang aneh itu. Coba tegakkan hujjah yang menunjukkan bahwasanya keyakinan kamu itu benar. Saya yakin dia tidak bisa menegakkan hujjah kecuali berdasarkan apa yang dikatakan oleh nenek-nenek moyang. Iya. Seperti masyarakat punya keyakinan saya hari Selasa itu hari sial. Tanyakan kepada mereka, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tegakkan bukti kalian. Di dalam Al-Quran begitu kan menantang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Katakan hai Muhammad kepada mereka, hatu burhanakum, kembalikan burhan kalian, hujah kalian, bukti kalian. Kalau kalian memang orang-orang yang benar, ya coba tegakkan hujah yang yakin bahwasanya hari Selasa itu hari sial. Saya yakin mereka tidak bisa, kecuali apa yang kata mereka. Seperti yang Allah Subhanahu sinyalkan, inna wajadna aba'ana ala ummah, kami menemukan bapak-bapak kami di atas keyakinan ini. Itu hujahnya orang musyrikin. Ya, makanya hujahnya orang musyrikin itu semua di atas keraguan, bukan perkara yang di atas hujah sama sekali. Ya, selalu dia menjadikan dalil adat lah, nenek moyang lah, ya, perbuatan sepuh lah dulu dan yang lainnya. Subhanallah. Ya, masa sesuatu yang tidak berdasarkan dalil, bukti, bahkan meragukan ini kok jadikan keyakinan loh. Sedangkan keyakinan itu artinya apa? Sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguannya. Sedangkan ini sesuatu yang meragukan. Makanya sangat salah ketika ada orang kita katakan keyakinan Anda begini. Itu bukan keyakinan. Karena sesuatu yang yakin itu pasti berdasarkan kepada apa? Bukti yang nyata dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maaf, ya itu bukan keyakinan, tapi itu keraguan. Ya, Sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup sampai sini. Mudah-mudahan semua hadis ini setidaknya memberikan pemahaman kita tentang agama yang hak.
Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disebutkan adalah di hadis yang ke-11, Thayyib itu adalah nama daripada sifat Allah tadi. Thayyib. Thayyib. Hadis yang 10. Nah, 10 ya. Apakah nama Thayyib itu bisa kita gunakan tak? Karena kan sebagai kita kan makanan itu ada halal dan thayyiban gitu ya. Apakah nama Thayyib itu bisa kita gunakan gitu tak pada suatu benda? Apa memang tidak boleh pada itu pada seorang gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, karena nama Allah itu ada yang tidak boleh diberi nama dengannya ya hamba, ada yang Allah pun memberikan nama tersebut kepada sifat tersebut kepada hambanya. Contoh misalnya Rahman Ar-Rahim. Allah tidak pernah menamai hamba-hambanya dengan Rahman. Tidak pernah Allah mensifati hamba-hambanya dengan Rahman. Tapi Allah mensifati sebagian hambanya dengan Rahim. Allah mensifati Rasulullah dengan Rahim, Raufur Rahim. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Di sini Rasulullah, Allah mensifati Rasulnya dengan dua, Rauf dan Rahim. Padahal Rauf itu termasuk nama Allah tidak? Rahim termasuk nama Allah tidak? Ya. Tapi Allah tidak pernah mensifati hambanya dengan Rahman. Kenapa? Karena Rahman itu maknanya sangat kuat sekali. Ya, yang artinya yang dipenuhi dengan rahmat. Makanya Allah tidak pernah mensifati Rasulullah dengan wa kana bil Rahman Raufur Rahman, bisa tidak. Makanya kata para ulama, ya Rahman itu kekhususan nama Allah. Tidak boleh diberikan kepada siapapun juga. Maka kalau ada namanya, siapa ada namanya Pak? Nama saya Rahman, wajib diganti. Ya. Jadi apa? Jadi Abdul Rahman. Ya. Kenapa? Karena Rahman itu nama khusus bagi Allah. Tidak boleh untuk yang lainnya. Ya. Nah, saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apabila kita sudah entah karena kita sadari atau tidak itu ada misalnya makanan atau barang yang haram terlanjur masuk dalam tubuh kita, apakah untuk membersihkannya cukup kita dengan berdoa kepada Allah meminta supaya apa yang sudah terlanjur haram masuk dalam tubuh kita untuk disucikan kembali misalnya. Yang kedua, mengenai makanan kepiting, saya mendengar beberapa yang mengatakan bahwa itu haram, ada juga yang mengatakan bahwa itu halal itu. Jadi keraguan di sini akhirnya terus kita mungkin bisa menghindari untuk makan itu. Saya ingin, tapi kadang-kadang udah pengen juga. Gitu. Jadi apakah sebetulnya ini sebetulnya halal? Yang pertama sih, apa Pak? Yang pertama kalau terlanjur sudah terlanjur kalau makanan sudah terlanjur masuk, maksudnya sudah dimakan dengan di beberapa hari yang lalu ataupun beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ya nggak mungkin dikeluarin lagi lah Pak. Kalau sudah dimakan, ya sudah cukup kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan. Dan itu karena waktu itu kita tidak tahu, dan sesuatu yang kita tidak tahu insya Allah dimaafkan. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau siksa kami jika kami lupa atau kami salah tidak sengaja. Ya, gimana lagi nggak tahu? Ya. Atau mungkin waktu itu tahu, cuma kita ngikutin hawa nafsu. Sekarang sudah bertaubat kepada Allah dan ingin meninggalkannya, maka segera taubat. Tapi kalau itu berupa harta benda yang masih ada yang haram, segera kita berlepas diri darinya. Ya, kasih kepada fakir miskin atau yang lainnya. Ya, saya dulu pernah korupsi. Hasil korupsinya saya belikan tanah berhektar-hektar lagi.
maka itu tanah yang berakar-akar, infakkan untuk kaum miskin, dan Anda tidak dapat pahala dari situ sama sekali. Iya, kewajiban kita adalah diri selesai. Iya, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kecuali kata para ulama kalau kita mau meninggalkan yang haram dan pengen yang halal, tapi tidak ada uang dan harta kecuali yang haram untuk modal usaha yang halal, maka ini darurat. Kalau sudah tidak ada harta lagi yang halal, kita jadikan modal untuk jualan, untuk usaha. Yang penting saya bisa mendapatkan yang halal dari situ, silakan. Kalau memang sudah tidak ada harta yang lain, kata para ulama Allah. Adapun yang kedua, kepiting. Sebagian mereka ada yang mengatakan kepiting itu haram dengan dalil alasan bahwa kepiting itu makhluk dua alam. Sebetulnya tidak ada satupun hadis yang melarang makhluk dua alam. Hujah mereka hanyalah kias kepada katak, kodok, katak, menyebut kodok jadi katak. Apa kata mereka? Rasulullah SAW melarang untuk membunuh kodok. Sedangkan kodok itu makhluk dua alam. Berarti ilatnya adalah makhluk dua alam. Iya, karena itu dua alam dikiaskan kepada kodok atau katak atau bangkong. Semua yang sejenis dengannya yaitu yang hidup dua alam. Akan tetapi kias ini bertabrakan dengan dalil. Sebab boleh kita kiaskan kalau ada tidak bertabrakan dengan dalil, yaitu dengan keumuman ayat, ya wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang telah menciptakan buat kamu apa yang ada di bumi semuanya. Iya. Maka karena kias ini bertabrakan dengan keumuman dalil akan halalnya, sedangkan keumuman dalil itu boleh, baru tidak boleh kalau ada dalil yang mengkhususkan, dan Rasul sudah mengkhususkan katak, berarti selain katak kembali kepada asalnya halal. Ya, selain katak, ya kembali kepada keasalan asalnya itu hukumnya halal. Jangankan katak, apa namanya kepiting, buaya apa, yang juga makhluk dua alam. Terjadi ikhtilaf para ulama halal apa haram. Imam Syafi'i mengatakan buaya itu haram. Apa alasan Imam Syafi'i? Karena buaya tidak bisa hidup kecuali di mana? Di air. Sebagian ulama mengatakan haram karena ia bertaring dan buas. Yang ikhtilaf para ulama tentang masalah buaya. Maka dari itu ikhwatul Islam ya, Allahu a'lam bahwa untuk katak ini kepiting saya lebih condong berpendapat yang mengatakan halal, tidak apa-apa. Ya, silakan dimakan. Kecuali kalau mereka yang kolesterolnya tinggi, dikhawatirkan bakalan kumat, ya nggak boleh. Betul, silakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana kita mengenali atau dapat istidraj gitu ya? Terus juga kaum non muslim pun punya pendapat bahwa kalau kita ingin dipermudah urusan, maka kita juga harus banyak beramal sosial gitu ya, saling membantu sama gitu. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita tahu kita ini sedang istidraj? Rasulullah mengatakan kalau kamu melihat ada orang yang diberikan kenikmatan akibat maksiat, itu istidraj. Artinya kita ya semakin banyak berbuat maksiat kok semakin dipermudah rezeki kita. Itu tandanya istidraj. Ya, kita lihat orang-orang Yahudi yang maksiatnya kepada Allah luar biasa. Ternyata kok mereka ya dipermudah rezekinya.
Itu istidraj Pak. Tujuannya istidraj apa? Supaya lebih keras siksanya pada hari kiamat. Sekarang kita selama ini berbuat maksiat tidak? Ya setelah kita berbuat maksiat tiba-tiba kok banyak rezekinya. Nah ini hati-hati, kita takut khawatir ini. Tapi kalau kita beramal soleh, beriman kepada Allah, bertaubat, rezeki kita tambah banyak. Alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah. Ya, mudah-mudahan itu tanda keberkahan. Ya daripada apa? Harta kita. Ya. Nah ini ikhwatul Islam, makanya di sini yang harus kita pahami bahwa makna istidraj itu akibat daripada maksiat. Tapi kok malah menyebabkan kenikmatan. Ya. Adapun yang kedua tadi apa ya? Orang kafir juga berkata ya supaya dipermudah ya kita juga harus beramal sosial. Ketahuilah Bapak, pada asalnya setiap orang yang membantu orang lain itu Allah akan berikan balasan dengan yang setimpal. Tapi kalau orang kafir cuma di dunia, kalau orang Islam di dunia dan akhirat. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, iya, saya lupa lafadznya secara bahasa Arab, tapi maknanya bahwa orang kafir kalau beramal kebaikan di dunia, Allah akan berikan balasannya cuma sebatas di dunia. Hatta idza afdha ila Allah, sehingga apabila dia kembali kepada Allah dia tidak mendapatkan balasan apapun juga. Iya, betul kalau orang kafir beramal sosial, bukti sosial dimudahkan, betul. Allah berikan, Allah karena Pak ya, di antara nama Allah Pak, Syakur, yang maha berterima kasih. Walaupun itu orang kafir sekalipun, kalau dia beramal sosial dan membantu orang lain, Allah berterima kasih kepada dia. Tapi terima kasihnya Allah kepada orang kafir hanya sebatas di dunia. Ya diberikan oleh Allah balasan yang setimpal, dimudahkan juga urusan dia. Tapi di akhirat maaf, tidak ada ya maaf bagimu di akhirat. Tapi untuk orang yang beriman bukan cuma di dunia, di akhirat pun diberikan kemudahan. Itulah ya keuntungannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa makna sifat malu bagi Allah? Kita tetapkan sesuai dengan makna malu, tapi malu yang tidak sama dengan malu manusia. Ya. Seperti misalnya kalau Bapak mendengar hadis Allah punya tangan dan Allah punya jari jemari, apa yang Bapak lakukan? Yang Bapak lakukan, tetapkan saja Allah Ta'ala punya tangan, punya jari jemari, tapi tidak sama dengan tangan dan jari jemari manusia. Selesai. Allah malu, ya sudah tetapkan saja bagi Allah. Bagaimana, gimana nggak usah pikirin Pak. Ya, hanya Allah yang maha tahu tentang sifatnya. Makanya orang yang mengotak-ngatik ya sifat Allah ketika Rasulullah mengabarkan Allah malu, kemudian kita tafsirkan, oh maksudnya malu itu begini. Allah punya tangan, oh maksudnya tangan itu artinya nikmat. Itu sama dengan orang yang ya ketika ada orang mengabarkan kepada Bapak, ya siapa nama saya Budi, oh maksudnya Budi itu begini, padahal namanya Budi. Ya, kamu tinggal di mana? Saya tinggalnya di Cilengsi. Oh maksud Cilengsi itu begini. Ini gimana sih? Ya, tidak boleh kita palingkan makna yang zahir kepada makna yang lain kecuali dengan dalil dan tidak ada dalil pada waktu itu. Maka ketika misalnya dikatakan Allah malu, maka tetapkanlah bagi Allah malu sesuai dengan keagungan Allah dan tidak boleh kita maknai dengan makna-makna yang lain kecuali dengan dalil. Ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, maaf, Afwan balik ke hadis ke-7 Ustaz, dengan nasihat. Mau nanya kemarin nanya. Dikatakan bahwa kalau pemimpin itu lahir diberikan sama Allah sebagaimana kondisi
kondisi rakyatnya gitu kan. Iya betul. Nah, apakah boleh dijadikan sebagai dalil juga gitu untuk menasihati istri, misalnya mengatakan bahwa karena kita adalah pemimpin dan juga ini istri adalah rakyat gitu kan, mengatakan bahwa semakin baik engkau akan semakin baik pemimpin gitu, semakin baik kita gitu. Karena misalnya kalau kita bilang misalnya jika kita nasihati misalnya tidak perubahan sebagainya, jadi kita bilang kita juga ikut terus jadi jelek atau sebagainya karena tingkah laku dan perangai istri juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kias yang sangat jauh. Mengkiaskan rakyat dengan istri. Sisi nampaknya ya. Tapi itu kan kita sebagai suami, sebagai pemimpin, tapi kepemimpinan rumah tangga beda dengan kepemimpinan ya sebuah negara. Ya, kalau suami istri diperintahkan oleh Allah dua-duanya untuk sama-sama berbuat kebaikan. Apakah kemudian suami ketika berbuat buruk kemudian dia berhujah, itu kan akibat kamu juga. Hanya sekali. Allah firman la taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Maka dari itu bahkan Rasulullah mengatakan dan banyak dalil menunjukkan perbedaannya. Kata Rasulullah tidaklah dua orang yang saling berkasih sayang, bercinta kasih. Famayufarraq bainahuma, kemudian keduanya bercerai, berpisah, illa bidzambi yusibu ahaduhuma, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Ya. Maka tidak